Wacana aturan aneh ini datang dari tentu saja, ada kata tentu sajanya nih, emang Depok. Kembali lagi di Aturancu, Betul. yaitu aturan-aturan rancu. Ini ternyata dari sambutan netizen ya, mereka senang ya kita bahas aturan-aturan rancu ya. Kalau main PUBG haram, rancu nggak menurut nanti? Ada beberapa aturan pada hari ini yang akan kita bahas seperti biasa. Kenapa Anda tidak berani berkomen? Ha? Oh. Lanjut sekarang, udah siapin 3 Betul. aturan Ya. yang harus saya tebak ya. Yang harus, ya seperti biasa, mungkin ada yang baru join sama kita. Ya. Kita kasih tahu cara mainnya. Jadi nanti aturancu ini kita akan membahas aturan-aturan rancu dari seluruh dunia. Dimana nanti gue akan memilih 3 aturan. Dan nanti Tretan Muslim akan memiliki kesempatan untuk memilih dari 3 ini mana yang benar, mana yang salah. Benar. Berdasarkan kemampuan Tretan Muslim untuk menebak. Karena Tretan Muslim ini kan sangat jago dalam menebak. Sangat jago dan cocokologi saya. Apalagi dalam mengeluarkan aturan-aturan, dalam melihat aturan-aturan, Anda sangat cocok karena memang kan Anda kan it's all about aturan. Langsung aja ke peraturan Baik, pertama. kalau gitu. Langsung saja. Kita yang pertama. Yang pertama, Ya. di daerah ini, Kenapa selalu di daerah ini ya? iya ininya itu kan nanti kan kita nggak mau ngasih tahu. Karena kalau disebut sudah pasti bisa kita tebak ya. Betul. Di daerah ini, Ya. laki-laki yang tinggal bersama laki-laki lain akan dirazia. Nah, saya kasih kesempatan Anda untuk berpikir. Terus dulu. kos-kosan putra gimana? Hah? Sepertinya Asrama putra gimana? seperti tidak ada. Tidak ada kos-kosan putra. Sepertinya di sana pun kalau kos-kosan untuk security pun ada wanitanya. Oh, harus di mix ya. Harus di mix mungkin. Kita tidak tahu juga ya. Kalau cowok tinggal sama cowok dirazia. Betul. Belum bisa menebak saya. Enggak apa-apa. Ini Lanjut kan memang aja. kan Anda hanya saya kasih tahu aturannya Iya, aja. iya, dulu. iya. Baik. Yang kedua, di daerah ini memberikan tumpangan kepada gorila dilarang. Ya Allah, goblok. Enggak harus dilarang, enggak harus. Ya memang enggak akan ada orang naik Supra X terus ada gorila. Monggo Mas, enggak ada. Enggak usah dilarang, negara mana. Plok. Lanjut, saya 2 udah emosi saya. Yang ketiga. Di daerah ini kehabisan bensin bisa kena denda. Ya Allah. Kok makin lama makin goblok. Aturan. Susah nih, semuanya susah nih. Oke baik. Ya. Gua kasih kesempatan 10 detik Ya. untuk berpikir dari aturan pertama, laki-laki tinggal sama laki-laki bisa dirazia. Ya. Yang kedua, memberikan tumpangan kepada gorila dilarang. Dan yang ketiga, kehabisan bensin bisa kena denda. Gua kasih waktu 10 detik untuk memutuskan dari 3 aturan ini, mana yang salah, mana yang benar. Dan khusus kali ini saya tidak akan memberikan Clue apapun. Ada berapa yang salah, ada yang berapa yang benar. Ini Baik. sangat sulit. Silakan 10 detik waktunya kepada Tretan Muslim. Aduh, apa ya? Anjir, susah banget sih hari ini. Aduh, gua nggak bisa gini, men. Oke, baik, Nggak. Tretan Muslim, silakan. Saya awalnya curiga gorila ini enggak. Saya awalnya curiga peraturan soal memberi tumpangan gorila ini adalah palsu. Betul. Tapi kan orang-orang luar negeri emang suka aneh. jadi. Orang-orang aneh. Betul. Jadi menurut saya yang palsu adalah bensin juga aneh banget sih. Masa bensin habis ditilang? Betul, betul. Kehabisan bensin Anda bisa ditilang. Jadi kira-kira Nggak gini, kehabisan bensin didorong dong, bukan ditilang. Ya Allah, udah didorong dibantuin polisi. Oke, dari 3 ini mana yang salah? Yang salah ada berapa? Yang benar ada berapa? Yang salah ada 1, yaitu yang dilarang tinggal sesama cowok. Oke, ini berarti tidak benar menurut Anda? Tidak benar, Oke. karena nggak mungkin. Kalau gitu, Justru itu kan paling aman tinggal sama cowok, kan muhrim soalnya. betul. Yang benar berarti ada 2. Gorila benar, Ya. habisan bensin benar. Malah ternyata Tretan Muslim di luar dugaan, aturan yang benar-benar ada adalah nomor 3, di mana kehabisan bensin bisa kena denda.
Itu yang ternyata benar-benar ada. Kita bedah dulu. Kita bedah dulu. Baik, kalau gitu dari yang pertama. Laki-laki yang tinggal bersama laki-laki lain akan dirazia. Langsung saja background-nya, wacana aturan aneh ini datang dari, ini tulisannya sumpah gue nggak boleh, ini brengsek nih. Wacana aturan aneh ini datang dari, tentu saja, ada kata tentu sajanya nih, emang Depok. Ini yang nulis, wacana aturan aneh ini datang dari tentu saja Depok. Jadi kayak udah yakin ya? Ya mana lagi gitu. Dia nulis ini emang lucu. Jadi aturan ini masih berupa rancangan. Iya. Masih berupa rancangan perundangan yang belum disahkan, dan dalam rancangan tersebut seluruh apartemen, kos-kosan yang berada dalam wilayah Kota Depok akan dirazia untuk mencari penyimpangan-penyimpangan seksual termasuk orang-orang yang dianggap LGBT. Hal ini dilakukan, ini dia alasannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejahatan seksual seperti yang dilakukan oleh Reinhard Sinaga terjadi di Kota Depok. Jadi kan itu di Manchester, UK kan? Yeah. Untuk mencegah itu terjadi di Kota Depok dilakukan peraturan. Niatnya bagus. Dan lagi-lagi wali Kota Depok pun berniat membangun LGBT Crisis Center untuk merehabilitasi pasangan-pasangan yang terjaring. Padahal sebenarnya, sekedar informasi, kasus Reinhard itu adalah kasus rape atau kasus pemerkosaan. Bukan kasus LGBT. Bukan kasus tinggal bareng. Dan kalau misalnya kita lihat di Inggrisnya pun, dia itu dituntutannya. Bukan karena LGBT. Yang dipermasalahkan warga Inggris itu adalah karena dia memperkosa. Bukan karena dia LGBT. Ini kalau wali kota Depok ke Inggris, dia yang dituntut kayaknya. Kita tidak tahu. Kalau bikin aturan nggak benar. Betul. Jadi sebenarnya logikanya, kenapa di Depok bukan bikin rape crisis center? Itu kan lebih make sense. Oh iya, daripada gitu. LGBT. Enggak gini, Bapak Wali Kota Depok. Iya. Untung masih rancangan. Betul. Masalahnya, tinggal sesama cowok itu udah paling aman. Betul. Karena tinggal sama cewek digerebek juga. Betul. Digeram mesum. Betul. Penyakit masyarakat. Sama cowok digerebek juga. Betul. Sama siapa? Hah? Makanya memang semen. Di Depok itu mungkin akan ada campaign gerakan sebatang kara. Kita tidak tahu juga. Oh. Iya, mungkin. Hidup, iya. Introvert kan Depok. Karena kan nggak boleh ngumpul, bro. Maksudnya orang tinggal sesama cowok itu udah paling aman. Kalau dia LGBT ya itu bukan gara-gara tinggal sama cowok. Kasihan orang yang kos putra, pondok pesantren. Apakah Anda berani? Gak setuju, kalau saya gak setuju. Meskipun saya anggap ini aturannya rancu, ya semoga ini nggak. Karena gimana juga ngecek orang LGBT apa enggak? Hah? Oh ini. Gimana? Diliatin cowok ya kan? Gay kan, ayo kan mau diteropong kan? Ayo kamu kan? Saya ngetek gitu, susah juga Pak. Gak begitu cara mainnya. Selain wasting time ya ke apartemen gerbek, terus ngetes orang LGBT kamu. Atau disetelin video-video orang fitness tuh. Oh iya. Atau dipasangin ini episode-episode Glee gitu, lagu-lagunya Glee paduan suara. Oh, yang ini orang cowok-cowok. tertarik nggak nih? Iya. Atau disuruh mix and match busana. Oh iya. Semakin dia jago dandan, wah kamu jago sekali dandan. Oh. Kamu LGBT. Kita kan? Dijebak ya? Pakai stereotype. Kamu mau ke Senayan City? Iya. Kira-kira pakai baju apa? Kamu kalau mau nongkrong, lebih pilih di Sarina atau di Margonda? Sarina, kamu LGBT. Kamu tidak tahu bagaimana caranya. Kalau dia pakai hoodie, cowok nih. Kalau pakai cardigans, saya tangkap Anda. Atau Satpol PP datang. Saya melihat banyak sekali V-neck di lemari Anda. Bagaimana? Kita dari mana tahu ini orang LGBT atau tidak? Itu dari mana? Dan LGBT kayaknya bisa dites dari HP-nya, bro. Kalau HP-nya wallpaper muka sendiri itu... Ada gak sih temen ente yang HP-nya mukanya sendiri? Itu tingkat narsis tertinggi itu bisa disetarakan LGBT itu. Bisa tes pertama LGBT itu.
Mungkin ya. Karena narsis, bro. Tapi menurut gue memang kalau misalnya pengen mengacu kepada kasusnya Reinhard Sinaga itu, basically itu kasus pemerkosaan, bukan kasus LGBT-nya. Ya, Gitu. jadi kalau saya sih nggak setuju dengan razia. Terlalu ribet ya, terlalu ribet susah. dan gimana ngetes orang itu LGBT apa enggak. Betul, gitu. betul. Oke, baik kalau gitu sekarang kita ke peraturan yang kedua. Ya. Di daerah ini memberikan tumpangan kepada gorila dilarang. Pasti ada penasaran kan? Ini saya curiga ini Depok sih, tapi Tidak ada gorila di tidak Depok. ada gorila. Kalau ada gorila pasti diatur. Pasti ada. Untung itu Ragunan agak di Jakarta Selatan, nggak di Iya, Depok. makanya Kalau nggak- ada nggak masuk Depok ya. agak bahaya. Lanjut, daerah mana nih? Jadi aturan ini adalah urban legend, Pak. Oh. Dari negara bagian Massachusetts. Massachusetts. Gimana sih pronounce-nya? Massachusetts. Massachusetts. Ya itu. Massachusetts. Nanti lihat tulisannya di Ya, bawah sini ya. Massachusetts, ya. Di Amerika Serikat. Menurut pemerintah negara bagian Massachusetts ya, di blog resminya, urban legend ini kemungkinan berasal dari salah satu undang-undang di negara bagian tersebut yang melarang hewan buas berada di tempat duduk manusia di dalam kendaraan. Jadi pemerintah negara bagian tersebut pun masih tidak mengerti gimana ceritanya hukum ini diterjemahkan menjadi larangan memberikan tumpangan kepada gorila di kursi belakang sebuah mobil. Oh, jadi urban legend ya. Betul. Ya. Tapi menurut gue memang di Amerika Serikat memang hal seperti ini cukup diperdebatkan atau cukup menjadi concern karena mereka tuh sudah mulai concern dengan living being lain selain sesama manusia. Ya. Bahkan mereka juga punya undang-undang tentang pitbull gitu, Pak. Pitbull itu anjing yang memang Diatur tuh. karena memang itu anjing yang udah mulai agak ganas gitu. Ya, Jadi emang make sense lah sebenarnya. Walaupun memang buat kita di timur ini agak gimana karena kenapa harus memberikan tumpangan kepada gorila gitu. Kita Kalau di sini jangan memberikan tumpangan pada ormas. Oke, peraturan ketiga. Peraturan ketiga, lanjut. Ini di daerah ini kehabisan bensin bisa kena denda. Ini betul. Hah? Ini betul. Ini yang betul tadi. Ini yang betul. Ini yang betul, Pak. Di mana ini? Ini berasal dari Jerman. Nah, Betul. kalau habis bensin Bisa kena denda. kena denda. Jadi aturan ini berasal dari Jerman. Di jalan tol Jerman yang dikenal dengan, gua nggak tahu pronounce benernya gimana, yang dikenal dengan Autobahn, 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 Autobahn. tidak ada batasan kecepatan. Jadi khusus di nggak ada batas kecepatan. Tapi kalau mogok ditilang. Betul. Sehingga semua pengemudi berkendara dengan kecepatan tinggi. Kehabisan bensin di tengah jalan tol, ini menurut Undang-Undang LLAJ Jerman, yang sangat sulit sekali saya baca ini. Straßenverkehrsordnung ini. Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung. Thomas Muller. Ya. Pemain Jerman. Dapat diganjar dengan denda. Karena dianggap sebagai kelalaian berkendara. Selain itu, alasan keamanan juga menjadi dasar aturan tersebut. Masuk akal juga ya. Karena dikhawatirkan pengemudi yang kehabisan bensin di tengah jalan tol yang tidak ada aturan limitnya, limit speednya, dapat ditabrak oleh pengemudi lain yang tengah ngebut. Masuk akal juga ya. Ternyata masuk akal, Pak. Tapi daripada didenda, ditolong dulu dong. Polisi udah nunggu di ujung tuh. Ayo kamu saya tilang, kamu saya tilang. Pak, tolong dulu, Pak. Tolong. Tapi Jerman keren sih. Mereka Maksudnya punya jalan tol yang nggak ada limit speednya. Ya, Gokil loh, Pak. Berarti memang warganya sudah cukup dewasa dan sudah dipercaya untuk punya tanggung jawab sebesar itu. Karena apa? Karena apa? Jalannya nggak berlobang. Iya. Coba di tol Jagorawi ente mau dikasih batasan apa? Silakan bebas matamu. Orang lobang semua. Oh, kita sangat pelan-pelan, bukan pelan, Pak, banyak lobang. Dan banyak penjual kerupuk tiba-tiba tahu. Oh iya, gemblong. Iya, tiba-tiba. betul. Di Jerman Di Jerman tidak ada. Oh iya, benar juga. Oh, karena fasilitasnya mumpuni. Mumpuni. Kalau di sini karena jalannya belum. Betul. Berarti bukan karena kita concern sama diri kita. Bukan, mau ngebut apa? 60 aja geradak-geradak kadang-kadang. Apalagi ambil jalur kiri ente. Oke. Baik. Baik. Kalau begitu,
Sudah jelas syariat muslim? Sudah jelas. Ternyata masuk akal ya? Masuk akal yang terakhir. Betul. Yang gorila tidak mungkin. Iya. Tapi yang paling tetap peraturan dari Depok. Kita ganti aja ini acara jadi Decu. Depok Rancu. Sampai ketemu lagi di aturan selanjutnya.